Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapak sekalian dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, kami doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat jiwanya, ya, sehat jiwanya, sehat badannya. Positive thinking, positive healing, positive motivation, dan semoga dilimpahkan rezeki yang banyak berlimpah serta barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari kita awali aktivitas dengan beristighfar dulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Siapkan diri kita untuk sukses. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal khifata wal ghina. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'inda lil awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma razuqni izan wa syarafan waj'alni mu'minan sholihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'a. Allahumma razuqni izan wa syarafan waj'alni mu'minan sholihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'a. Allahumma razuqni izan wa syarafan waj'alni mu'minan sholihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'a. Hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi rahibun. Ibu bapak sekalian dirahmati Allah, kita semua tentunya pengen sukses. Tidak ada orang yang tidak ingin sukses. Semuanya mengharapkan kesuksesan, kesuksesan, kesuksesan. Sukses dunia dengan sukses akhirat. Sukses dunia dan sukses akhirat. Kita semua punya impian, punya cita-cita, punya impian, punya cita-cita agar kita itu bisa meraih satu sukses. Kita harus semangat, antusias. Bahkan di sekolahan kita diajarkan membuat impian-impian. Ya, suatu kesuksesan atau impian itu berarti sesuatu yang belum nampak, yang belum ada, yang belum nampak. Kesuksesan itu impian atau kita semua ingin mendapatkan kebahagiaan,
kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yaitu surga. Surga itu sesuatu yang belum nampak, digambarkan yaitu jannah, surga yang saat ini belum nampak. Kita semua pengen sukses, sukses, sukses. Semuanya pengen sukses. Kita sebagai orang tua pengen sukses. Kita kepada anak-anak kita juga pengen sukses. Kita ingin melihat anak-anak kita sukses. Ya, kita ingin orang tua melihat, mengharapkan anak-anak kita sukses. Ya, sukses, sukses. Anak sebagai anak itu sebagai anugerah yang diberikan oleh Allah kepada orang tua, ya, kepada orang tua. Anugerah Allah yang harus kita pelihara, kita jaga, kita hantarkan, ya, kita bimbing, kita didik, kita kembangkan sebagai fitrahnya, ya kan. Fitrahnya itu suci, semua tergantung dari kita sebagai orang tua. Anak juga sebagai penerus, penerus umat, penerus generasi kita, merupakan, dan anak merupakan cinta kasih antara kedua orang tua, buah hati, pelipur lara, bahkan investasi pelindung orang tua, terutama nanti kalau sudah dewasa, sudah mampu, sudah dewasa. Orang tua begitu begitu juga saat nanti orang tua sudah lanjut, sudah tidak mampu, maka anak-anaknya akan melanjutkan. Maka posisi anak dalam keluarga, dalam Islam sangat penting dalam Al-Quran, bisa menjadi penyelamat, ya, nanti baik di dunia maupun di akhirat. Di akhirat terutama nanti sebagai anak yang soleh maupun solehah, yang amalnya tak akan pernah putus, yaitu dari seorang anak yang soleh. Kemudian anak yang, bahkan anak juga bisa bisa apa? Bisa menyematkan mahkota, ya, memasangkan mahkota kepada kepala orang tua jika anak tersebut bisa hafid atau hafizah Al-Quran. Nah, maka itulah, kalau anak-anak kita didik menjadi anak-anak yang baik, itu harapan kita semua, harapan kita semua. Namun akan tetapi banyak juga anak yang ternyata tidak sesuai yang kita harapkan. Anak juga menjadi penghalang bagi orang tua, anak sebagai ujian, anak sebagai musuh, yang tidak, mereka ternyata durhaka, berani sama orang tua, dan seterusnya. Maka dijelaskan, diingatkan, anak itu juga sebagai musuh. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami. Ya, ada doa kita diperintahkan untuk selalu berdoa. Ya Allah, ya Tuhan, anugerahkan kepada kami istri kami, keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami iman bagi mereka semua. Jadi inilah bagian dari orang tua. Kita sebagai orang tua, kita juga pengen sukses. Kita mengharap kita punya anak, punya keturunan yang sukses. Artinya semuanya mengharapkan anak-anak. Namun di sisi lain tadi anak sebagai penghalang. Jadi diingatkan dalam surat Al-Kahfi 46, harta anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal-amal yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Sesungguhnya diingatkan, sesungguhnya dalam Tahabun ayat 15, sesungguhnya hartamu, anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang kekal. Kadang-kadang anak yang menggoda, anak yang membuat kita tidak sabar, anak yang membuat kita marah, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena anak itu sebagai ujian, anak pakai, bahkan anak juga bisa sebagai musuh, musuh kalau mereka apa itu melawan atau tidak taat kepada Allah, sebagai penghalang, bahkan yang menyeret kita, yang menghalangi orang tua masuk kepada surga. Diingatkan At-Tahabun ayat 14, hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu, anak-anakmu, dan akan menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan, nah ini, jika kamu maafkan, maka, dan tidak memarahinya atau tidak marahinya serta mengampuninya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik sekali dirahmati Allah, maka dari sini kita harus belajar terus bagaimana kita memahami tidak ada kesuksesan. Kalau tadi kita semuanya pengen sukses, anak-anak kita pengen soleh soleha, kita kaya raya, namun semuanya itu tidak serta merta sukses tadi tidak semudah abrakadabrak, ya, bim salah bim, semuanya perlu proses, perlu perjuangan. Kita sebagai orang tua juga harus belajar mengajarkan, ya, mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana cara mendidik anak-anak yang baik. Dan kita harus memahami bahwa semuanya ternyata perlu proses. Semuanya perlu proses, perlu proses, perlu proses. Sebagaimana mari kita lihat Quran surat Al-Baqarah ayat 214. Apakah kamu mengira kamu semuanya akan sukses? Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Ya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang ujian padamu? Maka kita, apapun cita-cita kita, apapun harapan kita kepada anak kita, kadang seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan.
di situ akan ada ujian, cobaan, ya, ujian, cobaan. Bentuknya macam-macam, bisa uh, sesuatu yang tidak menyenangkan hati, ya, banyak, bisa kemelaratan, bisa penderitaan, sakit, bisa sesuatu yang memberatkan sampai mengguncang, yang mengguncang berbagai dengan cobaan tadi. Ya, ini, jadi ini sudah diingatkan, uh, maka ujian cobaan tadi yaitu merupakan perantara menuju kepada kesuksesan. Ujian cobaan tadi jalan menuju kepada kesuksesan. Jadi jalan menuju kesuksesan. Maka ujian, cobaan, rintangan, bahkan kita orang ngomong kegagalan, ya, kegagalan dalam kehidupan itu adalah jalan menuju kepada jalan yang menghantarkan kita kepada kesuksesan, yang menghantarkan kita kepada kuat, yang lebih kuat lagi. Bukankah orang-orang hebat mereka berangkat dari orang-orang yang gagal, berangkat dari ujian, cobaan, dan dari kegagalan-kegagalan itu mereka akhirnya keluar menjadi orang-orang hebat, ya, orang-orang yang hebat. Semakin besar ujiannya, ya, semakin besar. Jadi semakin besar ujian kita. Ujian itu macam-macam bentuknya. Ada yang ringan, gampang ini ujiannya, sama bisa dikerjakan sambil sambil nyantai saja bisa. Ada yang sedang, wah ini perlu pemikirannya. Ada yang berat sampai mengguncang, sampai kita tidak tenang, sampai kita kepikiran terus menerus. Lah yang mengguncang ini, memberat ini, maka semakin berat ujian kita juga balasan dari Allah juga semakin besar. Balasan dari Allah semakin besar. Sebagaimana Al-Baqarah 286, Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Kesanggupannya. Jadi Allah tidak akan membebani kita sesuai dengan kesanggupan kita. Ya, tidak akan. Jadi jika nanti sampai mengguncang, sampai zilzilah, sampai mengguncang, maka siap-siaplah Bapak Ibu sekalian akan diangkat derajatnya. Ingatlah, kalau ujian itu semakin berat, Anda mestinya bersyukur. Karena di situ Allah telah menyiapkan hadiah yang besar. Ingat bahwa ujian cobaan tadi adalah penghantar menuju kesuksesan. Bukankah Allah telah berfirman, ya, yaitu wa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sungguh bersama kesulitan akan ada kemudahan. Sungguh di balik kesulitan akan ada kemudahan. Maka kehidupan akan selalu demikian. Kesulitan ada kesusahan. Setelah sulit akan ada kemudahan. Tapi kalau orang-orang yang sebaliknya, bagi orang-orang yang memilih jalan yang mudah, yang tidak mau soro, maka di akhirnya dia akan menemukan bahaya. Akhirnya ada biaya yang harus dia tanggung. Hidup ini selalu ada dua hal, yaitu kalau kita sulit dan kita hadapi, kita selesaikan dengan sabar, kita akan mendapatkan kemudahan. Kalau kita memilih yang mudah, yang instan, maka ada biaya yang besar yang kita tanggung. Kalau tidak ada biaya besar, maka kita karena di masa muda kita santai-santai saja, tidak mau bekerja keras, tidak mau belajar, maka di usia tuanya kita akhirnya, di usia mudanya mudah hidupnya, tapi di usia tuanya menjadi sulit. Hidup kita sama dengan kehidupan, ada siang dan ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, ada kaya dan ada miskin. Kalau kita pengen hidupnya leha-leha kaya dan menghambur-hamburkan gaya hidup kita seperti orang kaya, maka di usia tua kita menjadi miskin. Kalau kita diperintahkan oleh Allah yaitu bersyukur, dan kita setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri, mampu kita syukuri, maka Allah akan memberikan balasan yang berlimpah ruah. Allah akan tambahkan. Namun jika kita itu mengkufurinya, kita tuh kafir, mengeluh, kita akhirnya menjadi apa? Menjadi kufur, maka azab Allah sangat pedih. Di samping azab Allah, maka kita akan menjadi miskin, susah, malas, dan seterusnya. Orang yang malas, mereka tidak akan mendapatkan kekayaan. Malas akhirnya menjadi miskin. Semangat akhirnya menjadi kaya. Semangat akhirnya menjadi sukses. Malas akhirnya gagal. Malas akhirnya gagal. Sabar. Lawan gagal apa? Marah-marah. Ya, orang sabar akan mendapatkan keberlimpahan. Orang marah-marah akan mendapatkan ke penyesalan dalam kehidupan. Tidak ada orang yang marah itu setelah itu dia senang, tidak ada. Semuanya akan menyesali kemarahannya. Maka itulah kehidupan, itulah rumus kehidupan. Kita harus sadari, itulah semuanya Allah. Maka semua ujian, cobaan, kegagalan tadi rumusnya kita untuk mencapai kesuksesan tadi yang darinya awalnya tidak ada, yang kita yakini
dan kita dengan laksanakan dengan optimis sungguh-sungguh, maka karena dengan optimis sungguh-sungguh tadi, akhirnya kita bisa menjadi kesuksesan. Rumusnya apa? Atau solusinya apa? Mari kita lihat Quran surat 3 ayat 142, yaitu yaitu kesungguhan, keseriusan, dan totalitas. Apakah sukses itu mudah? Tidak. Ya, itu semuanya ada prosesnya. Allah hanya, apa kamu mengira akan masuk surga? Padahal belum nyata bagi Anda, belum nyata bagi Allah orang yang berjihad di antara kamu, belum nyata pula orang yang sabar. Artinya ditunjukkan dengan nyata, ditunjukkan dengan action dari action harus ditunjukkan dengan nyata, ditunjukkan dengan nyata. Apakah mengira Anda akan bisa sukses sebelumnya kamu itu bersungguh-sungguh, maka harus bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh. Dengan cara apa? Introspeksi diri, mawas diri, dan selalu sabar dan selalu optimis. Ya, dengan optimis kita bangun kehidupan kita, kita memiliki perencanaan, kita awali dengan impian kita, cita-cita kita. Kita pengen suksesnya seperti apa? Kita pengen suksesnya seperti apa? Setelah tahu kita pengen sukses, kita bicara dengan anak-anak kita. Anda pengen suksesnya seperti apa? Anda pengen menjadi apa? Maka kita turunkan visi tadi menjadi perencanaan, rencana, kemudian menjadi kita turunkan menjadi aktivitas harian, ya, dengan rutinitas aktivitas harian yang kita lakukan, ya, dengan penuh kedisiplinan, ya. Kalau kita lalu bagaimana caranya mengajarkan kepada anak-anak kita? Tentunya kalau kita lihat eh, apa itu belajar dari Nabi Lukman. Mari kita lihat Quran surat Luqman itu diajarkan. Yang pertama yang diajarkan kepada anak kita yaitu tauhidnya, iman kepada Allahnya. Tauhidnya mengimani sesuatu yang tidak nampak. Kita yakin yang gaib, bahwa kita yakin termasuk kesuksesan itu sesuatu yang gaib yang belum ada yang kita imani kita bisa sukses. Yang pertama, iman tadi kepada sesuatu Allah Taala, yang Allah yang Maha Tauhid, karena bersama Allah pasti sukses. Kemudian setelah itu kita diperintahkan untuk anak-anak kita, yaitu selalu setelah usia 7 tahun diajarkan tentang sholat. Setelah sholat mereka kalau sampai beranjak usia 10 tahun ternyata meninggalkan sholat, kita harus disiplin, harus ada tindakan yang membuat anak-anak kita jera, ada hukuman, terserah hukumannya, tentunya disesuaikan dengan kesanggupannya, disesuaikan dengan kemampuannya, disesuaikan dengan kesepakatannya. Kalau dalam Al-Quran itu diterangkan, boleh memukul, namun dalam hal ini bisa dimaknai ini adalah lambang tentang ketegasan, lambang tentang pentingnya sholat tidak boleh ditinggalkan. Pentingnya orang tua itu menjaga, menegakkan, ya begitu. Prakteknya disesuaikan, monggo disesuaikan dengan jangan sampai menekankan peraturan tanpa ada komunikasi sebelumnya, nanti membuat anak-anak nanti akhirnya merasa tersakiti, akhirnya tidak respect, nanti malah tidak mematuhi, malah meninggalkan orang tua. Maka perlunya komunikasi, sebagaimana Nabi Ibrahim berkomunikasi dengan Nabi Ismail, waktu itu mau melaksanakan perintah Allah, maka di situ ada komunikasi. Nah, bagaimana ini? Saya diperintahkan seperti ini, apa yang kira-kira, apakah kamu, bagaimana menurut pendapatmu? Nah itu, di situ ada pemahaman, ada pemahaman bersama, sehingga kalau sudah ada pemahaman, ada kesadaran, ada mawas diri, ada introspeksi, ada menyadari, maka semuanya akan berjalan satu visi, ya. Kalau sudah satu visi, visinya sama, tadi membuat satu visinya sama, kemudian dilakukan bersama-sama dengan penuh kesabaran, penuh dengan optimis, penuh dengan tahan banting ujian, ya, penuh dengan pertahanan, artinya dengan ketahanan mental, fisik, dan keyakinan yang bersama-sama satu visi, akhirnya semuanya karena sama-sama dengan penuh optimis, ya, usaha bersama-sama, akhirnya semuanya bisa dilewati dengan mudah, ya, semuanya dilewati dengan mudah. Maka tidak ada pilihan lain kita, orang-orang biasanya di dalam menghadapi masa-masa kesulitan ada dua pilihan, apakah putus asa atau optimis. Tentunya putus asa inilah bukan bukan sifat orang Muslim.
Karena putus asa itulah karakter orang-orang yang sesat. Namun yang sifat yang baik yaitu tetap optimis dan penuh harap disertai dengan introspeksi diri dan selalu berusaha dengan semaksimal mungkin. Itulah sifat-sifat yang dicontohkan yang diperintahkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh para nabi-nabi. Jadi terus berikutnya mindset kita selalu bertumbuh, grow mindsetnya bertumbuh, bisa, yakin bisa, mau belajar, mau terima masukan, mau introspeksi diri, dan kita amati, kita evaluasi emosional kita, perasaan kita, apa yang kita rasakan. Begitu perasaan kita negatif, maka kita rubah menjadi perasaan positif. Perasaan kita negatif, kita rubah jadi positif. Kita rubah kata-kata, saya tidak mampu menjadi saya mampu. Saya tidak bisa, saya rubah. Saya pasti bisa. Saya gagal, ini belum gagal, ini gagal adalah ini memang belum berhasil, tapi ini adalah jalan menuju kesuksesan. Begitu juga begitu anak-anak uh, kita berikan pemahaman tentang sukses itu seperti apa, kegagalan itu bukan akhir, tapi inilah kehidupan, harus selalu coba lagi nak, kamu pasti bisa, coba lagi. Ini yang terpenting itu proses, bukan kita tidak melihat hasil akhirnya, kita tidak fokus pada hasil akhir, tapi fokus kita yaitu pada proses di dalam menjalani kehidupan ini, prosesnya. Maka kita selalu katakan, kita orang tua sebagai modeling, orang tua sebagai model yang positif, bagaimana orang tua bisa memberikan contoh di dalam menghadapi masalah, dan kita selalu katakan kata-kata yang positif, bahwa tidak ada kata-kata gagal, yang ada adalah terus berupaya. Ini belum berhasil, dan kesempatan indah belajar lagi, kita coba lagi, kita menemukan, sehingga dengan itu kita bisa menemukan cara baru lagi. Ini kita, dan ada empati, ada perhatian, dan mengajarkan, dan emosional yang kita emosional anak-anak tadi kita kenali, anak-anak suruh menjelaskan ada perasaan bagaimana, anak-anak suruh menyampaikan ada perasaan bagaimana, dan kita berikan kesempatan anak-anak kita untuk berpikir, menyampaikan ide, gagasan, untuk terbuka, sehingga anak-anak merasa uh, dihargai, diuangkan, atau diberikan kesempatan, kebebasan. Namun tetap anak-anak bisa berpikir sebab akibatnya, ini dampak dari mana, bagaimana kalau saya berbuat begini apa dampaknya, saya berbuat begini apa dampaknya, dan terus begitu. Kita sebagai orang tua terus belajar kesuksesan. Ingat, tidak, justru dari kegagalan, ujian, cobaan inilah cara Allah akan mengangkat derajat kita yang tinggi tinggi. Dengan kegagalan tadi, kita juga bisa memberikan pembelajaran kepada anak-anak kita, yaitu memberikan tugas-tugas yang memungkinkan mereka untuk bagaimana mereka bangga dengan pencapaian mereka. Kita apresiasi mereka. Mungkin kita berikan dari tugas yang kecil, begitu berhasil kita berikan pujian, ya. Habis itu nanti kita berikan lagi, dan fokusnya yaitu pada usaha, bukan pada hasil akhir. Kalau fokusnya hanya pada hasil akhir, sungguh menderita kehidupan ini, karena Anda tidak, begitu proses belum berhasil, Anda akan tentunya mengeluh terus. Tapi kalau prosesnya yang diamati yaitu pada prosesnya, apapun pencapaian kecil-kecil, kita syukuri, kita nikmati, kita syukuri, dan kita apresiasi. Itu membuat kita, anak-anak kita sendiri ya juga bersyukur. Kita selalu mensyukuri setiap proses yang terjadi. Ya, Bapak sekalian dirahmati Allah, maka setelah membuat visi, kita ingin jadi apa, kita membuat visi, kita turunkan menjadi misi, sehingga menjadi aktivitas harian. Setelah kita action, dan kita bekerja sama, kolaborasi, mengatur waktu, memanage waktu, ya. Dan kalau kita berikan kesempatan juga anak-anak kita untuk menyampaikan ide, gagasan, dan seterusnya. Banyak cara yang dilakukan untuk mendidik anak, atau bagaimana kita bisa bangkit lagi dengan kita mencontohkan cara yang baik, otomatis kita sebagai role model, anak-anak kita otomatis mereka bisa mencontoh kita, ya, mencontoh kita dengan sebaik-baiknya. Jadikan kita sebagai role model untuk anak-anak kita, jadikan diri kita sebagai role model untuk putra-putri kita. Namun tidak menutup kemungkinan kita juga selalu memberikan open mind kepada anak-anak kita. Lihatlah contoh mereka yang lebih baik, lihatlah mereka, sehingga nanti dari situ mereka anak-anak bisa memiliki wawasan yang banyak, wawasan yang luas. Tapi yang terpenting, kita berikan pemahaman, semua rintangan harus dihadapi, tidak boleh dihindari, utama berikan pengertian bahwa
Jangan terfokus pada peristiwa tentang kegagalan, tetapi mencari solusi, itulah fokusnya. Kemudian tanamkan dalam pemikiran bahwa tidak ada yang di dunia ini yang kekal, yang adalah semuanya itu berubah, semuanya berubah. Justru yang perubahan itu yang abadi. Tidak ada yang abadi dalam kehidupan ini, perubahan itu yang abadi. Kemudian kuatkan keyakinan dalam mental, kemudian perencanaan, mentalnya dikuatkan. Dan sekali lagi saya sampaikan, yaitu setiap kegagalan adalah sukses yang tertunda. Untuk itu kita harus menyadarkan kepada mereka untuk pentingnya belajar dengan sikap mental yang positif, kuatkan mental sehingga Allah Subhanahu wa taala dan sabar, taat, melaksanakan ibadah seperti itu, insya Allah Allah akan memberikan hadiah karena Allah akan mengangkat, Allah akan memberikan solusi, Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang ada. Tekankan demikian, dan ini tentunya juga kepada kita sebagai orang tua. Maka kita mengajarkan anak kita menghadapi rintangan, bangkit dari berbagai macam ujian, cobaan, rintangan, gagalan, maka prosesnya yaitu melibatkan pembentukan kebiasaan, sikap mental, keterampilan yang positif, dan melalui penerapan grow mindset, pengelolaan emosi, contohkan dari orang tua yang dewasa, memecahkan masalah, kita harus memberikan contoh bagaimana kita begitu ada masalah, kita menyelesaikan masalah dengan pemberian, dan kita, anak-anak kita berikan latihan tanggung jawab dari yang kecil-kecil, sehingga mereka menjadi anak-anak yang memiliki tanggung jawab, lama-lama berkembang, memiliki tanggung jawab, mampu mengatasi tantangan kehidupan dengan penuh percaya diri. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semua kebenaran datang dari Allah dan semua kesalahan itu dari saya pribadi. Mari kita bersama-sama kirimkan doa kepada Rasulullah, keluarganya, sahabatnya, para pemimpin, kemudian wabil khusus orang tua kita, saudara kita, siswa-siswa kita, putra-putri kita. Kita doakan semoga semuanya sukses, dunia sukses, akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارك وأكس من معين لا يصدعون عنها ولا يمسكون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وظلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن أبكارا قربا أترابا لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسيرون على الحنس العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون مكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون وشاربون عليه من الحميم وشاربون شرب الهيم
هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم فإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبشرون لولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية الجحيم إن هذا لهو الحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم